Kok belum dibalas ya? Jangan-jangan dia diculik atau dia tersesat di hutan terus nggak ngabarin aku. Aduh, aku tuh makin cemas mikirin dia. Jangan-jangan kecemasanku ini udah termasuk anxiety disorder. Kenapa sih mikirin kamu tuh bikin aku bisa secemas ini? Apa karena rasa sayangku itu semakin dalam? Kamu tuh nggak tahu aja gimana rasa cemasnya aku. Kamu tuh nggak tahu gimana rasa sayangnya aku. Aku tuh tulus banget sama kamu, tapi kamu tuh ngilang begitu aja. Dikit-dikit nih aku jadi stres gara-gara kamu. Aduh, dia belum aktif. Kok selama ini udah 24 jam dia nggak ngabari aku? Jangan-jangan dia culik atau tersesat di hutan terus nggak ngabari aku, atau sengaja hilang dan lagi asik sama selingkuhannya. Cowok mana paham gimana rasa cemasnya aku. Aku tuh kayak cemas banget mikirin dia. Tapi kata teman aku, kita tuh nggak boleh cemas berlebihan. Nanti kita jadi anxiety disorder. Dimana kecemasan kita itu berlebihan, intensitasnya berlebihan, frekuensinya makin sering, durasinya bisa berbulan-bulan, dan menimbulkan rasa tidak nyaman ke kita. Sehingga konsentrasi kita terganggu, dan penderitanya ini merasa sangat menderita. Ini bahaya banget sih kalau aku tiba-tiba anxiety gara-gara kamu yang sama sekali nggak mikirin perasaan aku. Tunggu. Nggak semua cemas itu bisa dikatakan anxiety disorder, guys. Karena untuk mendiagnosa itu kita harus konseling ke profesional kesehatan seperti psikolog atau psikiater. Jadi kita tuh nggak boleh overthinking ya, nggak boleh sama sekali overthinking dengan kondisi kita. Tetapi untuk menambah wawasan kita harus tahu definisinya, apa penyebabnya, dan gimana cara menghadapinya agar hidup kita dan orang lain itu punya mindset yang lebih bagus. Jadi aku udah riset di sumber yang aku bisa percaya. Anxiety disorder itu kecemasan yang berlebihan, intensitasnya berlebihan, frekuensinya makin sering, dan durasinya bisa berbulan-bulan, guys, sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Penderitanya merasa sangat menderita sehingga konsentrasinya terganggu. Terus penyebabnya apa? Ini penyebabnya ada 3. Pertama, biologi. Kedua, psikologi. Ketiga, sosial. Biologi itu seperti genetik atau bawaan. Psikologi itu seperti kepribadian atau pola asuh. Sosial itu seperti lingkungan yang tidak nyaman. Jadi solusinya apa? Solusinya jangan menghakimi, jangan menjudge, jangan menyepelekan, jangan menganggap lebay. Karena penyakit ini benar-benar real meskipun terkadang tidak rasional. Akan tetapi mereka juga sadar, guys, itu nggak rasional. Tapi mereka nggak bisa handle, nggak bisa ngatur pikiran dan perasaan mereka. Jadi kita sebagai teman harus menyemangati mereka, ada di sisi mereka, mendukung mereka, dan menolong mereka dengan membawa mereka ke profesional kesehatan seperti psikolog maupun psikiater jika keadaannya memang butuh penanganan yang lebih lanjut. Bagi si penderita, usahakan diri kamu tertolong, upayakan diri kamu tertolong agar orang lain bisa merangkul kamu dan kamu bebas dari belenggu cemas yang berlebihan ini atau anxiety disorder ini. Aku yakin kamu bisa melewati itu. Terus gimana kalau kita mikirin masa lalu? Kita cemas dengan masa lalu kita dan kita cemas dengan masa depan kita. Oke, solusinya itu live in now. Hidup sekarang ya untuk sekarang. Kamu nggak boleh dan nggak boleh berlarut-larut pada masa lalu yang udah nggak bisa diulang. Dan kamu nggak usah overthinking terhadap masa depan yang belum tentu kejadian. Jadi nikmati masa hidupmu yang sekarang. Ketika kamu merasa dirimu anxiety atau merasa dirimu cemas akhir-akhir ini, mungkin kamu harus melakukan ini: pola hidup sehat, kurangi kafein, olahraga teratur, dan batasi diri dari orang dan lingkungan yang toksik. Karena kamu itu berharga dan pantas mendapatkan perlakuan yang sebaik-baiknya. Jadi overthinking itu bisa bermanfaat dan bisa berdampak negatif. Nah, kemarin aku tuh overthinking, apa sih pengertian anxiety? Nah, tadi aku udah baca dan wah ternyata seperti itu. Jadi kita harus tahu dan
harus melek dengan ilmu pengetahuan. Karena ketika kita melek, kita bisa menghadapi dan mencari solusi, bukan malah overthinking dan menyalahkan keadaan. Jadi aku mikir, kalau dia tidak seutuhnya mencintai aku, dan aku pun sangat seutuhnya mencintai dia, itu kan gak ada timbal balik. Maka gak usah larut-larut dengan hubungan yang seperti itu. Lebih baik tidak sama sekali dan jadi diri kita yang lebih baik. Perbaiki diri kita. Akhirnya aku sadar tindakan aku ini meneror dia, stalking dia adalah bentuk toksik. Jika dia tidak mencintai aku seutuhnya, lebih baik tidak sama sekali. Aku harus memperbaiki diri aku sendiri dan pikiran aku. Karena cinta yang baik itu berasal dari hati yang tulus.